Yang kami hormati Ibu Nastiti Novitasari MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Peace and salvation may be sent to the last messenger of Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yosef Sunandar, Endah Nur Hidayah, Dedeh Sukmawati, Vika Meiliawati Budiman, Adinda Kori Mubarok, dan Trismi Putri Nadrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan filosofi. Apa itu landasan filosofi? Sebelum kita menjelaskan tentang landasan filosofi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari landasan. Apa itu landasan? Landasan adalah suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal yang bersifat abstrak, identik dengan asumsi. Sedangkan filsafat suka kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran. Di sini dapat kita simpulkan arti dari landasan filosofi pendidikan adalah asumsi-asumsi dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Baik, ada berbagai aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Karakteristik landasan filosofis. Landasan filosofis berisikan tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau perspektif. Landasan filosofis dikatakan bersifat normatif atau perspektif sebab landasan filosofis tidak berisi tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan, yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Fungsi landasan filosofis. Fungsinya yaitu sebagai tolak ukur atau acuan bagi para pendidik yang sudah profesional dalam melaksanakan praktik pendidikannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 4 cabang filsafat menurut Tatang. 1. Metafisika, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi, dan yang terakhir ada logika. Metafisika. Metafisika ialah ilmu yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh. Kajian metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi yaitu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari hakikat dari pengetahuan dan rasionalitas keyakinan, atau cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai. Hakikat nilai ini adalah kualitas yang melekat dan menjadi ciri atas segala sesuatu yang ada di alam semesta, dihubungkan dengan kehidupan manusia. Yang terakhir ada logika. Logika yaitu aturan-aturan, proses, dan kriteria penalaran yang benar. Selain itu, logika juga merupakan
suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Aliran filosofis pendidikan. Terdapat beberapa aliran filsafat dalam pendidikan yang dikenal secara umum. 1. Idealisme. 2. Realisme. 3. Pragmatisme. 4. Eksistensialisme. 5. Progresivisme. 6. Perennialisme. 7. Behaviorisme. 8. Konstruktivisme. Dan sekarang mari kita bahas cara singkat satu persatu landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan kejiwaan. Tujuannya adalah membentuk karakter manusia barulah, setelah itu pengembangan kecerdasan dan pembentukan peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Tujuan pendidikan membentuk individu yang dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide, kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi atau kehidupan masyarakat. Yang keempat, landasan filosofis pendidikan eksistensialisme bertujuan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Kelima, landasan filosofi progresivisme. Tujuannya, pendidikan menurut aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat uang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan. Keenam, landasan filosofi perennialisme. Bertujuan membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Ketujuh, landasan filosofi behaviorisme. Tujuannya pendidikan mengubah atau memodifikasi tingkah laku. Artinya, menyiapkan pribadi-pribadi sesuai dengan kemampuannya untuk memiliki tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kedelapan, landasan filosofi konstruktivisme. Tujuan pendidikan ini adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan tiap persoalan yang dihadapi. Landasan filosofis pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan yang digunakan di Indonesia itu mengacu kepada dasar negara, yaitu Pancasila. Pada hakikatnya, pendidikan ini beranggapan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Pengetahuan atau ilmu yang kita miliki itu diperoleh dengan pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Tingkah laku kita diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Tujuan dari landasan filosofis ini yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, bisa bersikap demokratis, dan bertanggung jawab. Kurikulumnya itu berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesi. Nah, kurikulum-kurikulum ini digunakan sesuai dengan tujuan dari institusi pendidikan masing-masing. Sebagai contoh, misalnya, kurikulum yang berisi pendidikan keagamaan itu digunakan oleh institusi pendidikan yang dituntut untuk paham ilmu agama, seperti pesantren.
Ada 3 prinsip utama dalam landasan filosofis ini. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Artinya, ketika di depan, seorang pendidik harus bisa memberi teladan ataupun contoh yang baik kepada peserta didiknya. Ingma dia mangun karso artinya, ketika di tengah atau di antara peserta didiknya, guru harus menciptakan prakarsa, ide-ide ataupun gagasan-gagasan. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya ketika di belakang seorang pendidik harus bisa memberi dorongan, arahan yang baik kepada peserta didiknya. Nah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.